Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Ini trademark yang baru. Kalau kita jujur, itu artinya kita takut sama Tuhan. Ya, di Surabaya dulu ada satu guru sekolah minggu. Dia suka ngajar sekolah minggu, saudara-saudara. Anak-anak jangan suka mencuri. Mencuri itu nanti Tuhan masuk neraka. Anak-anak dia ajar sekolah minggu jangan mencuri, harus hormat dan sebagainya. Pada suatu kali ini guru sekolah minggu punya anak sakit keras. Dan uang dia tidak punya, harus menebus itu resep obat. Saudaraku, mulai gelap. Dia waktu berjalan ke apotek, dia tidak tahu harus berbuat apa. Sebab uang, saudaraku, tidak ada. Kemudian dia lihat satu sepeda. Parkir di satu rumah, di satu kantor. Tidak dikunci. Dan sepi, tidak ada orang. Dia datangi sepeda itu, dia pegang sepeda itu. Dia sudah naik sepeda itu. Dia sudah naik. Dia sudah tinggal start, berangkat saja. Tidak ada orang lihat. Tetapi tiba-tiba Tuhan ingatkan dia dulu ngajar di sekolah minggu. Jangan suka mencuri anak-anak. Anak-anak jangan mencuri. Kalau mencuri masuk neraka. Maka dengan gemetar dia bilang, Tuhan, saya ikut perintah. Ampuni saya. Dia kembalikan lagi itu sepeda. Saudaraku taruh di tempatnya, di standar lagi, di tempatnya baik-baik. Dan dia pergi. Dia jalan. Ketika dia sampai di halaman luar, pemilik sepeda keluar dengan sepeda itu. Dia mulai pikir, aduh Tuhan itu betul. Coba kalau saya ambil tadi. Pemilik sepeda keluar dan lihat sepedanya, dia mulai maling. Sebabak belur. Saudara-saudara, pada waktu yang sebegitu pendek, hanya 10-15 menit. Tuhan nyatakan pertolongan. Dia mendapat berkat. Dia ketemu dengan kawannya. Dan berkat itu dia cukup untuk membeli obat. Dan kalau sampai sekarang dia ingat cerita itu, dia selalu ingat betapa indahnya rasa takut akan Tuhan. Sepeda udah pegang. Kadang-kadang kita udah nggak ada takut sama Tuhan lagi sih. Bob, itu cewek udah ada lakinya. Oh, gue nggak peduli. Dia main mata gini sama gue terus. Mana gue nggak makan. Padahal bukan main mata itu perempuan sakit mata, saudara-saudara. Ya. Tetapi saudaraku, kadang-kadang kita tidak peduli orang itu sudah ada istrinya, orang itu sudah ada suaminya, orang itu sudah ada yang punya, kita nggak peduli. Yang sangat disayangkan hal ini. Takut akan Tuhan itu hidup jujur. Jujur itu bukan hanya jujur soal uang. Jujur itu bukan hanya jujur soal bekerja. Tapi jujur ini juga bicara soal saudara-saudaraku kejujuran dalam hidup rumah tangga. Takut akan Tuhan itu jujur. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Nah, ayat 26. Ini yang baru lagi, saudara. Dalam takut akan Tuhan, garis bawah, ada ketentraman yang besar. Amin. Ketentramannya bukan kecil-kecil, saudaraku. Ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kita punya damai, ketentraman yang besar, dan perlindungan daripada Tuhan. Ada ketentraman. Ada keteguhan, ada keteduhan yang besar. Kalau saya baca ayat ini, saya bilang, Tuhan, buktikan ayat ini. Kalau kita takut akan Tuhan, akan kita memiliki ketentraman yang besar. Bukankah itu yang kita cari dalam hidup dunia ini? Bahwa kita mau hidup tentram, sementara kita nanti mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Tadi malam saya khotbah di Petojo, bahwa saudara pernah pikir apa tidak, bahwa kita tidak hidup di dalam dunia ini terus. Hidup ini sampiran dalam dunia. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya kulit saja, saudara. Baru ada satu orang keturunan Belanda meninggal. Dia tidak punya anak. Meninggalkan uang 260 juta US dollar. Di Bank Jakarta saja. Belum yang di Amerika. Belum yang di Amsterdam. 400 miliar, saudara. 400 miliar kalau beli. Aduh, apa tuh 400 miliar? Saya suka pikir, aduh Tuhan. Kemarin aja ada yang bersaksi. Saudara-saudara, saya kebobolan uang 5 miliar. Tapi oleh kemurahan Tuhan, itu 5 miliar kembali. Aduh, puji Tuhan. Cuman dia nggak terus itu kesaksian. Biasanya kalau yang betul itu, dan dari 5 miliar ini, saya beri perpuluhan 500 juta. Nah itu saudara.
Enggak diteruskan. Tuhan sudah kembalikan 5 miliar. Saya bilang, aduh coba tuh. Kecipratan deh sama perpuluhannya tuh. Yayasan kami itu yang sepertiga lagi, yang tinggal 250 juta lagi. Udah jadi dah. Cuman masa kita datangin sama dia, bro, ingat dong perpuluhan. Nanti kita diketahui. Sebut pendeta mata duitan lagi. Ya sudah. Saudara-saudaraku, tapi dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudara, di sekitar kita banyak jerat untuk menjatuhkan kita. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan memiliki sumber kehidupan. Saudara, saya mau kasih tahu. Saya mau tanya, kalau sumber air bisa kering nggak? Nggak, namanya sumber. Sumber itu terus saja. Hidup, sumber hidup nggak akan ada matinya. Hidup terus. Jadi takut akan Tuhan bisa membawa saudara kepada hidup yang kekal. Haleluya. Amsal 15, saudara. Amsal 15 ayatnya yang ke-16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Sekarang ada teologi kelimpahan. Orang Kristen itu harus kaya. Wah, ini mesti hati-hati, saudara. Orang Kristen harus kaya. Sampai diajar, kalau orang Kristen cuma punya mobil Kijang, itu belum hidup kelimpahan. Mesti punya Rolls Royce. Nah, di Indonesia nggak ada yang limpah dong kalau gitu. Belum ada yang punya Rolls Royce. Harus punya Rolls Royce. Saudara, kita harus hati-hati dengan segala macam pelajaran yang belum, yang imbalance, yang tidak seimbang. Saya percaya dengan segenap hati, orang yang ikut Tuhan, hidup jujur sungguh-sungguh, akan diberkati Tuhan. Amin. Tetapi tidak ada ayat yang berkata orang Kristen harus kaya. Kita harus ikut contoh Tuhan Yesus dong. Kalau memang harus kaya, Yesus harus lahir bukan di kandang domba, tetapi di istana yang terdiri dari emas. Yang datang sama dia bukan gembala-gembala yang miskin, tetapi harus raja-raja datang sama dia. Tidak. Yesus kasih contoh, dia punya tempat kelahiran adalah kandang domba. 2 bulan lagi Natal, saudara. Panitia saya mau tunjuk nanti sebentar. Panitia Natal. Kita Natal nggak di sini nanti. Di lapangan Banteng. Saudara, nanti saya minta input dari saudara. Saudara mau Natal di mana? Ini udah nggak muat lagi, saudara. Aduh, mau brek bareng. Ya. Saya ingin tuh di satu gedung yang ada layarnya bisa tutup buka supaya ada pertunjukan. Ya, saudara-saudara jadi Yusuf Maria gitu. Saya yang nonton itu sekali-sekali dong tuker. Ya, saudara-saudara, ini kelahiran Yesus tidak lama lagi kita rayakan. Tetapi dia lahir, saudara-saudaraku, di kandang domba. Dikatakan di sini lebih baik sedikit barang, tapi disertai takut akan Tuhan. Ya, lu mah begitu aja sih. Lu nggak punya barang. Lu mah pakai gitu aja sih. Mobil, Suzuki Carry udah butut, lu cuman nggak. Iya, lu mah nggak mau korupsi sih. Lu mah mau hidup jujur, lu mah kayak nabi. Ini kita mesti tahu zaman dong, tahu zaman. Ini tahu nggak lu? Judi ini sebulan ini 16 kali. Tasyal, tabok. Ya. Dari seminggu itu 4 kali. Buntut nalo, buntut ini, buntut forecast, KSOB, undian apa, sama Tasyau Singapura. 4 kali seminggu, saudara. Saudara baru kebaktian aja 2 kali seminggu. Udah dibilang fanatik. Tapi kalau pasang Tasyau 4 kali seminggu, sampai ada orang kerja 1 bulan gajinya 150.000. Dia bisa pasang Tasyau sebulan, gopeceng. Dari mana dia dapat duit? Aku tidak tahu, saudara-saudara. Tetapi firman Allah katakan, lebih baik walaupun saudara punya barang sedikit, sederhana, tapi disertai takut akan Tuhan, itu jauh lebih berharga daripada saudara punya harta banyak, tapi disertai kecemasan. Kenapa cemas? Habis boleh korupsi. Kenapa cemas? Sebab boleh nggak benar, boleh judi, boleh apa. Saudara-saudaraku, segala sesuatu yang didapat dari hal yang tidak baik, itu akan terbuang, akan lenyap dengan cepat. Dengan cepat. Jadi umpamanya sudah berkata, ya pekerjaan saya cuma ngulek gado-gado, pekerjaan saya cuma buka warung apa adanya kecil. Lebih baik asal dengan takut akan Tuhan. Lebih ada damai, lebih disertai damai daripada kita punya banyak, waduh rumah di sana, waduh hotel di sana, di sana tempat pemandian, itu sungai kita beli, itu gunung kita beli, gitu kita beli. Orang kan berpikir dong, dari mana?
Harus disertai takut akan Tuhan. 19. Amsal. Amsal 19. Ayat ke 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Pada satu pagi jam 3 pagi saya dibangunkan oleh ibu saya. Dia naik dari bawah, dari rumah bawah yang sudah pernah ke rumah saya, naik ke atas. Dan dia berkata, "Yuk, ada kebakaran." Karena kebakaran itu jam 3, saudara. Persis di seberang gereja, 3 rumah ke sebelah kanan. Jadi api itu besar. Dan api itu, saudaraku, anginnya itu menuju ke sini, ke arah gereja. Aduh. Makanya disebut si jago merah. Sebab kebakaran di sini, rumah di seberang jalan kena hawa panasnya, kena jilatan apinya, bisa terbakar, saudara. Itu sebabnya kalau sudah api disebut si jago merah. Dia melalap begitu dengan cepat sekali. Dan itu api cepat besar. Dan saya bangunkan anak-anak saya. Saya asalnya siap mau ungsikan ke tempat mertua saya. Tetapi waktu berdiri tiba-tiba saya dengar anak saya yang kedua. Dia berdoa dengan bahasa roh. Di samping saya. Dia berdoa dengan bahasa roh. Ini kamu lihat pertama kali dalam hidup Revi ini kebakaran. Jadi kami lihat dari loteng, saudara. Dari tempat kami. Di dekat kamar kami lihat api besar sekali. Orang menjerit-jerit, pukul. Jam 3 itu orang sedang enak-enaknya tidur. Dan di salah satu rumah yang terbakar, dimiliki oleh satu orang yang tidak mau taruh uang di bank. Uangnya itu ditaruh di lemari. Ada uang, lemari. Uang receh taruh di lemari. Uang apa? Dia senang itu, hobinya lihat uang. Nah, bisa disalahkan hobi lihat uang. Jadi saudaraku, uang juga. Jadi kalau sebelum tidur dia buka dulu barangkali. Komplit, baru dia tutup, baru dia tidur. Itu uang semua habis terbakar. Habis terbakar. Pertama kali saya dengar anak saya yang kedua, dia sudah penuh Roh Kudus. Anak saya yang ketiga, yang bungsu juga lebih dulu penuh Roh Kudus, 1 tahun sebelumnya. Sekarang anak yang laki ini, yang lebih tinggi dari saya sekarang, tanpa sadar dia lihat api dan dia mulai berdoa dalam bahasa roh. Saya memuji Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi itu? Itu angin berubah arah. Angin berubah menjauhi gereja. Itu api besar kelihatan, saudara. Dan karena api berubah arah ke sana, jadi begini, saudara. Bagaimana ya? Ini rumah yang terbakar pertama. Ini gereja di sini, di seberang. Ini api sudah ke sini. Api ini sudah terbakar juga. Jadi angin kan ke sini, sudah. Nah, ini kami berdoa. Saya berdoa berlutut, semua berlutut. Anak saya tapi berdoa dalam roh. Dan tiba-tiba angin kembali ke sana. Dan karena kembali ke sana, tidak ada yang dibakar lagi sebab sudah terbakar. Padam itu. Orang akan bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Orang akan tidur, artinya, dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Saya baru saja sembuh dari satu sakit yang cukup parah. Saya bisa ngigo sendiri, saudara. Baru 5 menit barangkali saya tidur, saya bisa mimpi berkelahi, ribut sama setan. Ada perempuan dirasuk setan, saya jenggut-jenggut rambutnya setan pergi. Saya menjerit-jerit dalam itu sampai saya terbangun. Baru 5 menit tidur. Saya klaim janji Tuhan. Tuhan tolong, saya tidak mau hidup begini. Dia akan bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Haleluya. Tuhan tolong. Pada hari Minggu saya kena penyakit yang saya sudah tidak tahan lagi. Saya tahan sebab yang khotbah ada pendeta dari Finlandia, ada beberapa saudara datang ke Cianjur dari sini. Saya sudah tahan, tapi saya nggak tahan, sudah. Ini perut saya diputer-puter kayak diramas-ramas. Sudah tidak tahan. Akhirnya saya bilang, jemaat doakan saya. Dan jemaat mendoakan saya. Pendeta dari Finlandia tumpang tangan di atas mimbar pada saya. Kira-kira seperempat jam setelah itu penyakit berangsur-angsur. Tidak ada. Sampai sekarang lenyap sama sekali.
Jadi saudara-saudara, Tuhan itu ingat kepada janjinya. Kita akan bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Nah, ayat terakhir. Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 9. Di dalam perjanjian baru. Ayat terakhir. Sebetulnya ada banyak sekali. Kisah Rasul pasal 9. Ayat 31. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bisa bilang amin? Saudara, disebutkan bahwa jemaat di 3 kota Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Aduh, ini yang kita cari. Tetapi damai itu adalah hasil. Hasil dari apa? Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Oleh organisasi gereja, sekarang saya diangkat menjadi, saudara-saudaraku, Biro Penginjilan se-Jawa Barat. Dan waktu kami hari Senin yang lalu, hari Selasa yang lalu tidak bisa hadir di sini sebab saya ada musyawarah di Bandung. Dari Departemen Agama Kristen Kakanwil Bimas Kristen Jawa Barat memberikan satu data. Perhatikan saudara. Orang Kristen di Jawa Barat lebih dari orang penduduk di Jawa Barat, penduduk ini lebih dari 31 juta. Ini penduduk Jawa Barat. Orang Kristennya di Jawa Barat 232 ribu. Aduh, saya tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Kenapa jumlah sampai 31 juta? Penduduk orang Kristen hanya 232 ribu. Sedangkan di Tiongkok saja dalam 5 tahun terakhir sudah terhitung 50 juta orang Kristen. Aduh, Tuhan, kayak apa ini? Kita bangga sudah KKR ke sana, KKR ke sini. Siapa yang belum terima Yesus mau terima Yesus maju ke depan. Tapi 31 juta berbanding 232 ribu, saudaraku, 0,09%. Kenapa? Hari Minggu ada pendeta dari Finlandia berkhotbah. Kenapa Tuhan, dia sembahyang, kenapa Tuhan tidak kirim malaikat? Malaikat nggak usah pakai paspor. Malaikat nggak usah pakai penterjemah. Malaikat nggak akan digigit nyamuk. Malaikat nggak usah pakai kendaraan, kapal terbang, mobil katanya. Langsung saja Tuhan kirim malaikat. Tapi menurut pendeta itu tidak. Malaikat tidak tahu arti penebusan. Malaikat tidak tahu arti harganya darah Yesus. Malaikat tidak merasa apa itu dosa dan diampuni dosa. Kita yang merasa. Kita harus terbeban dengan ini. Terus terang saudaraku, saya terbeban sekali. 31 juta kepada 232 ribu. Kita rasanya udah hebat. Padahal masih jutaan jiwa belum kenal kepada Yesus. Tapi kalau kita baca ayat 31 ini, saya iri hati. Tiap hari jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Lalu saya pikir-pikir, saya tanya-tanya, kenapa Tuhan begini? Tuhan seolah berbisik. Takut akan Tuhan sudah tidak ada dari gereja. Saudara tahu yang menarik jiwa-jiwa siapa? Roh Kudus. Amin. Amin. Biar tuh pendeta penginjil jagoan bicara tanpa Roh Kudus, ambles. Roh Kudus yang tolong. Tetapi kalau kita tidak takut kepada Tuhan, tidak akan ada damai dalam jemaat. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, maka jemaat itu hidup dan dibangun dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Berapa banyak orang Kristen sudah ke Korea? Gini-gini aja kekristenan. Berapa banyak yang udah ikut seminar? Begini-begini aja. Ya. Tetapi saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara. Coba, ingat nggak saudara kepada keluarga saudara, papi, mami, keluarga, CM, cekong saudara, koting saudara yang belum kenal sama Tuhan?
Ada satu pemuda selalu telepon hampir tiap malam telepon. Kalau enggak dia ngobrol. Dia itu saudara terbeban untuk omnya. Omnya itu anti Kristen betul. Kalau Kristen itu dia anggap apa? Dia dengar khotbah saya dari kaset itu, saudaraku, hanya untuk perbandingan dengan agama lain, bukan untuk bertobat. Tapi dia terbeban sekali sampai dia berkata, Pak Onda tuh ikut saya kalau menginjil kemana-mana. Saya ingin belajar bagaimana cara bersaksi. Kamu baru kenal Tuhan, belum lama. Kuda-kudamu belum kuat, belajar besi dulu, belajar kuda-kuda dulu, ikut sungguh-sungguh dulu, baru nanti kamu bersaksi. Jangan baru kenal Tuhan 2-3 bulan, bertobatlah kamu, om bertobat, cek bertobat, encim bertobat, om bertobat. Begitu mereka tanya, nggak tahu kita jawabannya apa. Hati-hati, penuhi dulu ini dengan firman Allah, baru kita bersaksi. Jadi kalau jemaat dibangun dalam takut akan Tuhan, jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saudara-saudara, sampai di sini pelajaran takut akan Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama, kita masuk di dalam doa. Engkau berkati Bapak Wandatu yang Engkau pakai untuk menegur kami. Berikanlah hikmat yang lebih lagi hari lepas hari Tuhan. Engkau berkati beliau. Engkau berkati juga keluarga, saudara, anak semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau pulang saat ini dengan membawa kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dari Allah Roh Kudus, serta kami sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.